Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 738 untuk menang. Daniel. Yao Haoran menatap Daniel dan berteriak dengan dingin, dengan kilatan suram di matanya, dan niat membunuh menyelimuti udara. Apakah kamu akan keluar, atau aku akan mengirimmu keluar? Daniel berkata dengan tenang, dengan nada arogan. Kamu juga ingin mendapatkan warisan dewa penyihir ini? Yao Haoran membeku, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tentu saja, apakah ada masalah? Daniel memandang Yao Haoran dengan senyum lucu di sudut mulutnya. HMPH, apa menurutmu aku benar-benar takut padamu? Yao Haoran mendengus dingin, aura tahap menengah Ki Kondensation Real meresapi tubuhnya, melompat, dan bergegas menuju Daniel dengan deru, dan menebas dengan telapak tangan, angin telapak tangan itu tajam, langsung mencabik-cabiknya. Aliran udara kosong. Ledakan. 9 bintang mengejar bulan. Ledakan. Daniel tiba-tiba melemparkan 9 bintang mengejar bulan, tubuhnya menghilang di depan Yao Haoran, lalu tersapu dengan kaki cambuk, mengenai punggung Yao Haoran, dan langsung membuatnya terbang. PFFT. Yao Haoran memuntahkan seteguk darah, dan mundur lagi dan lagi. Desir-desir-desir. Daniel bergoyang, dan muncul di depan Yao Haoran seperti hantu, dia mengayunkan tinjunya lagi dan lagi, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya meledak. Bahwa Yao Haoran terus mundur, dan terus menahan serangan Daniel dengan tangannya, tetapi serangan lawan terlalu ganas, dan dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Melihat pemandangan di depan mereka, orang-orang berkebangsaan Jiuzhai Miao sekali lagi menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, mereka merasa dikejutkan oleh gelombang hari ini, yang benar-benar di luar imajinasi mereka. Kakak luar biasa, ayah, aku baru saja mengatakan bahwa kakak luar biasa. Bahwa Lin Feng melihat ekspresi bersemangat Daniel, mata Lin Feng bersinar cerah, sedangkan untuk Tai Zhen, wajahnya terlihat sangat suram dan jelek. Tinju bintang. Daniel sekali lagi melepaskan tinju bintang, cahaya biru bintang melonjak di tinjunya, dan kekuatan bintang-bintang di tubuhnya mengalir deras seperti banjir yang menghancurkan ban. Semuanya mengenai tubuh Yao Haoran, dan dia terbang di tempat, dan jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan beberapa suap darah. Segera, wajah kepala desa Wuke sangat jelek, dan ekspresi yang lain berbeda. Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Daniel mengatakan sesuatu dengan ringan, dan para penonton terdiam. Elder, bisakah kita mengumumkan hasil kompetisi sekarang? Lin Feng tidak sabar untuk melihat ketiga tetua Miao. Lainnya semua menatap sesepuh Miao dengan antisipasi di mata mereka, menunggu pengumuman hasil kompetisi, sementara wajah orang-orang Bazai lainnya sedikit tidak senang. Oke, sekarang saya umumkan bahwa putaran kompetisi ini akan dimenangkan oleh Desa Feng Huang. Pemuda Miao dari Desa Feng Huang ini akan menjadi prajurit Miao saya. Terima. Tunggu. Saat tetua Miao hendak mengumumkan hasilnya, Lei Mu tiba-tiba berkata, Raimu, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Miao memandang Lei Mu. Tetua, anak ini sama sekali bukan dari kebangsaan Miao kita, ini tidak masuk hitungan. Lei Mu menunjuk Daniel dan berkata dengan dingin. Kata-kata Lei Mu keluar, penonton terkejut, dan mata semua orang beralih ke Daniel. Wajah Lin Feng dan Lin Feng tidak bisa tidak berubah, Lin Feng bergegas keluar, meraih lengan Daniel, menatap Lei Mu dan berkata, Tuan Lei, apa maksudmu? Dia laki-laki saya, dan dia telah bergabung dengan Desa Feng Huang saya. Mengapa dia bukan anggota dari kebangsaan Miao? Anda. Lei Mu melihat bahwa Lin Feng hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh sesepuh Miao. Oke, karena kamu sudah menjadi anggota Desa Phoenix, kamu harus menjadi anggota dari kebangsaan Miao. Hasil kompetisi ini telah diputuskan, jadi tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kebangsaan Miao muda ini dari Phoenix Desa telah menjadi prajurit baru dari kebangsaan Miao. Anda dapat memasuki kuil Wushen untuk menerima warisan Wushen, dan pada saat yang sama, setelah keputusan kami bertiga, diputuskan bahwa Lin Feng,
kepala dari desa Feng Huang, akan mengambil alih posisi kepala baru dari orang-orang Miao. Tetua dari suku Miao secara langsung mengumumkan bahwa semua orang di desa Feng Huang bersorak, tampak sangat bersemangat, dan senyum tebal muncul di wajah Lin Fang. Kakak, kamu benar-benar luar biasa. Kamu telah menjadi pejuang kebangsaan Miao, dan kamu juga dapat menerima warisan Dewa Penyihir. Ini adalah sesuatu yang kami impikan oleh orang-orang Miao. Lin Feng memandang Daniel dengan senyum di wajahnya. Daniel hanya tersenyum dan tidak berbicara. Baiklah, Patriark Lin dan prajurit Miao ini akan mengikuti kita bertiga ke kuil Dewa Penyihir besok. Tetua berkebangsaan Miao pergi dari sini setelah mengucapkan sepatah kata pun, dan pemilihan pemimpin berkebangsaan Miao secara resmi berakhir. Namun, diskusi di antara orang Miao tidak berakhir, dan mereka memandang Daniel dari waktu ke waktu lagi pula. Kali ini Daniel menjadi pejuang generasi muda orang Miao, dan dia bahkan mendapatkan warisan dari orang Miao. Dewa Penyihir Kesempatan. Secara alami, dia menjadi selebritas dari seluruh kebangsaan Miao sekaligus, dan desa Feng Huang ini sekarang telah menjadi desa nomor 1 dari kebangsaan Miao, dan patriark serta warisan Dewa Penyihir telah diberikan kepadanya. Miao Cheng, sepertinya semuanya hari ini akan mengecewakanmu. Lin Fang memandang Miao Cheng dengan senyuman di wajahnya, wajah yang terakhir suram dan jelek, dia mendengus dingin, berbalik dan pergi dari sini, sedangkan untuk Lei Mu, dia juga pergi dengan wajah buruk. Kerja bagus, Daniel tidak menjadikanmu teman untuk apa-apa. Lin Fang melirik Daniel, dan berkata dengan senyum di wajahnya. Terima kasih Paman atas pujiannya, aku membiarkanmu dan aku mendapatkan apa yang kita inginkan. Kata Daniel. Kamu ingin mendapatkan warisan dari Dewa Penyihir? Lin Fang menatap Daniel. Itu hanya sekunder, tujuanku adalah Wang Youhua. Mata Daniel bersinar terang. Wang Youhua, pantas saja Daniel tiba-tiba bertanya padaku di mana Wang Youhua itu. Ternyata kamu ingin mendapatkannya, tapi Wang Youhua ini langka di dunia. Di antara orang Miao, hanya kuil Wushen yang dikatakan memiliki Wang Youhua. Kali ini Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkannya ketika Anda memasuki kuil Dewa Penyihir. Lin Fang berkata dengan ringan. Di hutan lebat Miao Jiang, Yao Haoran duduk di sini dengan wajah pucat. Setelah meminum ramuan itu, tubuhnya yang terluka parah telah pulih lebih dari setengahnya, dan Yao Tiancheng berdiri di sana dengan ekspresi jelek. Di sini, berdiri di samping Yao Wanchang. Orang sialan itu lagi, apakah dia musuh dari lembah Raja Obatku? Yao Tiancheng berteriak dengan dingin, dengan rasa dingin yang menakutkan di matanya. Ayah, kali ini jangan biarkan dia pergi, apalagi biarkan dia mendapatkan warisan dari Dewa Penyihir. Yao Haoran berkata dengan wajah penuh keengganan, wajahnya terlihat sangat ganas. Paman kedua, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Tiancheng memandang Yao Wanchang. Karena rencana ini gagal, kita hanya bisa memaksakan diri untuk mendapatkan Wang Youhua. Untuk anak itu, biarkan orang lain yang menyelesaikannya. Yao Wanchang menyipitkan matanya sedikit, dan matanya bersinar terang. Bab 739 Pembunuhan Hmong. Orang lain? Warna aneh melintas di mata Yao Tiancheng. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Dewa Penyihir dan menjadi status tertinggi dari orang-orang Miao, seseorang pasti ingin membunuhnya lebih dari kita. Yao Wanchang berkata dengan senyum misterius di wajahnya. Di Miao Wangsai dari kebangsaan Miao, Miao Cheng berdiri di sini dengan kulit yang dalam, matanya berseri-seri karena kedinginan, dan Miao Jiang berjalan mendekat dengan wajah pucat. Ayah, apakah Anda benar-benar berencana untuk membiarkan Lin Fang menjadi patriark dan menantu laki-lakinya mendapatkan warisan Dewa Penyihir? Maka seluruh 9 desa dari kebangsaan Miao mungkin akan mematuhi perintah mereka. Miao Jiang berkata dengan ekspresi muram. Tidak menakutkan bagi Lin Fang untuk menjadi patriark, tapi warisan Dewa Penyihir tidak boleh jatuh ke tangan penduduk desa Phoenix. Anak itu harus mati. Niat membunuh muncul di mata Miao Cheng. Ayah, dia akan memasuki kuil Dewa Penyihir besok, apa yang akan kamu lakukan? Miao Jiang memandang Miao Cheng dengan curiga. Aku punya caraku sendiri. Miao Cheng berkata dengan acuh tak acuh. Huaxia,
Yanjing, di suatu tempat di gunung misterius, ada lembah yang penuh dengan energi spiritual. Di lembah ini, raungan yang menghancurkan batu tiba-tiba meledak, menyebar ke seluruh lembah. Segera setelah itu, aura di lembah bergerak seperti awan dan hujan, dan aura yang tak terhitung jumlahnya membentuk pusaran dan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan gaun hitam, seperti ikan paus yang menelan laut. Energi spiritual tak berujung dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh lelaki tua itu, dan energi spiritual yang kaya menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah sekian lama, auranya berangsur-angsur menghilang, dan gelombang kekuatan surgawi dilepaskan dari lelaki tua itu, menutupi lembah, seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini, mengendalikan segalanya di dunia ini, dan inilah tepatnya kekuatan dari seorang pria yang kuat di alam surga dan manusia. Jelas, lelaki tua ini baru saja dipromosikan ke alam manusia surgawi, dan telah menjadi ahli alam manusia surgawi yang kuat. Selamat, Tuan, karena berhasil menerobos, Anda telah dipromosikan menjadi orang kuat di alam surga dan manusia. Pada saat ini, suara laki-laki terdengar, dan sosok Dane Yun masuk, menatap lelaki tua itu dengan senyum di wajahnya. Yun ada di sini. Lelaki tua itu memperhatikan Dane Yun berdiri perlahan, pakaian di tubuhnya tanpa angin dan otomatis, dan nafas di tubuhnya benar-benar tertahan, seperti lelaki tua biasa, dengan perasaan kembali ke dasar. Dan orang tua ini adalah majikan Dane Yun, dan juga anggota Paviliun Naga Emas Jiwa Naga. Yun, bagaimana kekuatanmu meningkat? Itu menatap Dane Yun dan berkata, saya baru saja menembus ke tahap akhir alam kondensasi Ki, tapi saya merasa itu tidak cukup, saya masih ingin menjadi lebih kuat. Dane Yun berkata dengan suara yang dalam dengan kilatan dingin di matanya, mengepalkan tinjunya dengan erat. Apa yang terjadi? Pria tua itu memandang Dane Yun dan berkata, Tuan, saya minta maaf telah mempermalukan Anda. Dane Yun menunjukkan ekspresi bersalah, dan menceritakan tentang pertempuran antara dia dan Daniel. Kekuatan sepupumu sangat luar biasa. Kekuatan Stellar Ki Realm dapat bersaing denganmu. Sepertinya bakatnya luar biasa, dan jelas bukan keberadaan biasa. Pria tua itu berkata dengan enteng, lalu meludahkan, tapi sebagai muridku dari Anjuntian, kamu tidak boleh lebih buruk dari orang lain. Sekarang aku telah dipromosikan ke alam manusia surgawi, aku sudah menjadi milik naga tua di dunia. Jiwa naga memiliki hak untuk membuka rumah harta karun jiwa naga. Dengan menggunakan sumber daya pelatihan di dalam, dengan bantuan sumber daya pelatihan di dalam, ditambah bimbingan saya dan bakat Anda sendiri, cukup bagi Anda untuk menerobos ke penyempurnaan besar alam kondensasi Ki dalam waktu sesingkat mungkin, dan bahkan melangkah. Di setengah jalan menuju alam suci, untuk memasuki alam suci, Anda perlu memahami dan memajukan diri sendiri. Terima kasih, Guru. Dane Yun menatap tuannya dengan ekspresi bersyukur. Kamu adalah muridku, aku harus melakukan ini, dan pertemuan akbar seni bela diri yang diadakan setiap 20 tahun akan segera hadir, dan aku masih membutuhkanmu untuk memenangkan kejayaan bagiku. Itu berkata dengan suara yang dalam. Peristiwa akbar di dunia persilatan, apa itu? Ekspresi keraguan melintas di mata Dane Yun. Kamu tidak perlu mengetahui ini untuk saat ini, kamu akan tahu ketika kamu mencapai alam semisakral. Tuan Dane Yun membodohi dirinya sendiri. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan malam berangsur-angsur turun. Di antara orang-orang Miao di Miaojiang, pada suatu saat, tiba-tiba api yang mengamuk menyala di suatu tempat di Fenghuangsai. Orang-orang di desa Fenghuang dan desa-desa lain terkejut dan bergegas memadamkan api. Di kamar Daniel, dia sedang berlatih. Ketika dia mendengar gerakan di luar, dia memindai melalui mata perspektifnya dan menemukan api. Dia mengerutkan kening dan bangkit dari tempat tidur untuk keluar untuk melihat. Hanya saja ketika dia baru saja membuka pintu, raut wajahnya berubah, dan dia melihat cacing gu hitam menyerbu ke arahnya. Daniel menyipit, dan energi bintang keluar dari tubuhnya, memblokir semua cacing gu ini. Ledakan, ledakan! Dua suara teredam terdengar, dan dua sosok berbaju hitam menyerbu masuk, dan menyerang tubuh Daniel dengan telapak tangan seperti kilat, menjatuhkannya berulang kali di tempat, dengan noda darah tumpah dari sudut mulutnya.
Daniel melirik mereka berdua dengan dingin, keduanya berpakaian hitam, keduanya memiliki kekuatan besar di alam kondensasi Qi. Apakah kamu dari desa itu? Daniel berkata dengan dingin, meskipun mereka tidak mengenakan pakaian Miao, Daniel dapat melihat sekilas bahwa mereka adalah orang Miao, dan mereka harus dikirim ke desa lain untuk membunuhnya. Keduanya mendengar kata-kata Daniel, pupil mata mereka sedikit menyusut, dan mereka langsung menyerang Daniel. Memanggil, 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 memanggil. 4 pisau lempar ditembakkan dari udara dan terbang ke arah kedua orang ini, kecepatannya sangat cepat, dan jarak antara kedua belah pihak pendek. Pisau lempar muncul di depan mereka dalam sekejap, menembus tubuh mereka, keduanya memuntahkan seteguk darah, dan darah mengalir terus-menerus dari perut. Ming Hong Dao. Daniel memanggil saber Ming Hong, memobilisasi kekuatan bintang-bintang, dan menebas habis-habisan dengan satu serangan, cahaya tajam pedang meledakkan kedua orang itu dalam sekejap, mengejutkan mereka lagi dan lagi, melangkah mundur, sang darah kembali mendidih, dan darah meluap dari mulut. Pemakan jiwa. Daniel menggunakan Soul Eater pada kedua orang ini, dan segera mata kedua orang itu kusam, pupil mereka kendur, dan mereka merasa otak dan jiwa mereka akan disedot, dan darah di tubuh mereka melonjak tak terkendali. Pusaran berwarna darah menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan, dan mata berwarna darah membuat jantung seseorang berdebar, jiwa kedua orang ini langsung ditelan oleh mata darah yang melahap jiwa Daniel. Termasuk esensi darah mereka, semuanya mengalir ke mata Daniel, membuat mata berdarah Daniel sangat menakutkan. Memanggil, memanggil. 2 berkas darah menyembur keluar, melenyapkan aliran udara kosong, dan mata tampak dipenuhi lautan darah, yang membuat orang merasa seolah-olah sedang sekarat dan hati mereka gemetar. Daniel melahap tubuh jiwa dari 2 Master Dzogchen ini di alam kondensasi Qi. Dia merasa bahwa seluruh otaknya menjadi sangat energik, jiwanya sendiri tumbuh lebih kuat lagi, dan kekuatan spiritualnya juga meroket. Bab 740 masuki kuil penyihir. Desir, 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 desir. 5 pisau terbang tergantung tepat di sekitar Daniel, memancarkan aura pembunuh yang tajam. Sekarang kekuatan mental Daniel cukup kuat untuk mengendalikan 5 pisau terbang. 5 pisau yang keluar sekaligus, prajurit di bawah puncak alam kondensasi Qi tidak dapat menahan satu gerakan pun. Bahkan seorang master dari puncak kondensasi Qi menghadapi pisau lempar 5 senjata roh bermutu tinggi, dan mereka pasti bukan lawan. Dengan suara gesekan, semburan api merah menyembur keluar, benar-benar membakar kedua mayat itu. Sekarang Daniel telah mencapai tingkat tertentu dalam berlatih Laiyan Huo Jue, dan dia sudah dapat mengerahkan 1/10 dari api bumi Qian. Bekerja sama dengan tembakan tanah Qian, kekuatan serangannya bahkan lebih kuat, tapi dia tidak pernah menggunakan tembakan tanah Qian sebagai metode serangan. Bagaimanapun, ini bisa dianggap sebagai kartu truf besarnya. Setelah menyelesaikan 2 orang ini, Daniel bergegas keluar ruangan dan melihat bahwa api yang berkobar di kejauhan telah padam, dan kemudian dia melihat Lin Feng. Daniel, apa yang terjadi? Daniel bertanya tanpa sadar. Saya tidak tahu, dan saya tidak tahu mengapa, tiba-tiba terbakar, tetapi untungnya, kami menemukannya tepat waktu, dan semua orang mengambil tindakan untuk memadamkan api. Jika tidak, seluruh desa akan mendapat masalah saat terbakar. Lin Feng berkata dengan suara yang dalam, sementara mata Daniel berkedip, menebak bahwa api itu pasti berhubungan dengan pembunuh di belakang layar yang mengirim 2 Master Miao itu untuk membunuhnya. Itu seharusnya untuk mengalihkan harimau menjauh dari gunung, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Tetapi pihak lain terlalu meremehkan kekuatan Daniel, berpikir bahwa 2 Master alam kondensasi Qi akan dapat menangani Bastian. Daniel, namun pada akhirnya terpenuhi dengan mengalahkan Daniel, kekuatannya kembali meningkat. Jumlah? Daniel menyipit, dan matanya menyapu ke arah puncak gunung di belakang orang-orang Miao. Ketika mata peramalnya terbuka, dia menemukan seorang lelaki tua muncul di puncak gunung. Dan itu adalah Yao Wanchang, orang kuat di alam manusia surgawi lembah obat raja yang pernah muncul di sekte Tang sebelumnya, yang tidak menyangka bahwa pihak lain akan muncul di sini, dan sepertinya dia akan pergi ke penyihir. Kuil Dewa.
Mengingatkan pada penampilan Yao Haoran sebelumnya, Daniel dengan cepat menyadari bahwa lembah Yawang ini juga harus mendapatkan sesuatu di kuil penyihir ini. Setelah Yao Haoran tidak bisa memasuki kuil penyihir ini, dia harus memaksa masuk. Yao Wanchang baru saja tiba di puncak gunung ini, dia menatap lurus ke kuil dewa penyihir di depannya, matanya berkedip, dan dia bergegas mendekat. Boom! Hanya saja, saat Yao Wanchang mendekati kuil dewa penyihir, kekuatan menakutkan muncul dari kuil dewa penyihir, mengguncang Yao Wanchang kembali ke tempatnya. Tanah terlarang para dewa penyihir, pelanggar akan mati. Nyaring dan agung meledak di telinga Yao Wanchang, dan pembangkit tenaga listrik teratas di tahap akhir alam manusia surgawi memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Transmisi suara melalui udara. Yao Wanchang mendengar suara ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya Yao Wanchang yang baru saja mendengar suara ini, tetapi tidak menyebar. Mungkin mendengar suara itu. Ini adalah transmisi suara legendaris melalui udara, hanya mereka yang dapat mencapai langkah ini hanya dapat melakukannya jika kekuatan seni bela diri mereka mencapai tingkat tertentu dan mereka dapat mengontrol energi yang sebenarnya. Bahkan Yao Wanchang tidak bisa melakukan langkah ini dengan kekuatannya, jelas, kekuatan master di kuil Wushen ini bahkan lebih mengerikan dari Yao Wanchang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga, kuil Wushen ini benar-benar luar biasa. Senior, saya dari Lembah Raja Obat. Saya datang ke kuil Wushen ini khusus untuk menemukan bunga spiritual bernama Wang Youhua. Selama saya menemukannya, saya akan segera pergi. Yao Wanchang menangkupkan tinjunya, membungkuk dan meludah. Tidak ada Wang Youhua yang kamu butuhkan di sini, segera pergi, atau kamu akan dibunuh tanpa belas kasihan. Suara agung itu keluar dari kuil dewa penyihir lagi, dengan gelombang suara yang kuat dan paksaan, mengguncang Yao Wanchang berulang kali, wajahnya pucat, darah di tubuhnya mendidih, ekspresinya terlihat sangat bermartabat. Mata Yao Wanchang berkedip beberapa kali, dan akhirnya pergi dari sini. Semua ini dilihat oleh mata perspektif Daniel, tetapi dia tidak mendengar suara dari kuil penyihir, tetapi dia dapat menebak bahwa ada kekuatan super yang sangat menakutkan yang tersembunyi di kuil penyihir, atau, setidaknya begitu jauh lebih kuat dari Yao Wanchang, yang memiliki kekuatan langit dan bumi. Kuil dewa penyihir ini benar-benar tidak sederhana, bahkan mata peramal Daniel tidak dapat menembusnya, dan penuh misteri, tetapi dia akan bisa melihatnya sekilas besok. Di sisi lain, Yao Wanchang, Yao Tiancheng, dan lainnya berkumpul bersama. Bagaimana kabar paman kedua? Yao Tiancheng bertanya dengan cepat. Tersembunyi di kuil dewa penyihir itu adalah seorang lelaki kuat yang kekuatannya sangat mengerikan sehingga dia setidaknya telah mencapai puncak alam manusia surgawi atau bahkan alam Dzogchen. Aku dipukuli bahkan sebelum aku melihatnya secara langsung. Terluka. Yao Wanchang berkata dengan ekspresi serius. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Tiancheng berubah tanpa sadar. Aku tidak bisa mendapatkan bunga Wang You ini, ayo pergi dari sini dulu. Yao Wanchang menghela nafas. Hari baru tiba dalam sekejap mata, dan matahari terbit menyinari seluruh orang Miao, tampak penuh vitalitas. Di alun-alun kebangsaan Miao ini, Daniel dan Lin Fang muncul di sini, melihat ketiga tetua dari kebangsaan Miao, sedangkan untuk pemilik desa dari desa lain, mereka semua muncul di sini. Daniel masih hidup, Miao Cheng, pemilik desa Miao Wang, terlihat sangat muram dan jelek, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton dengan tenang. Sekarang kalian berdua ikut kami ke kuil Wushen. Ketiga tetua Miao menatap Daniel dan Lin Fang dan berkata, lalu memimpin mereka menuju kuil Wushen. Orang Miao lainnya memandang Lin Fang dan Daniel dengan ekspresi iri, itu adalah impian semua orang Miao untuk masuk ke kuil penyihir ini, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan ini. Beberapa menit kemudian, Daniel mendaki gunung, dan melihat kuil dewa penyihir yang besar penuh dengan suasana kuno. Kalian berdua masuk. Tiga tetua berkebangsaan Miao memandang Daniel dan Lin Fang dan berkata, keduanya berjalan langsung menuju kuil Wushen. Wajah Daniel tenang, tetapi ekspresi Lin Fang menjadi sedikit bersemangat dan gugup. Lagi pula, tempat ini seperti tempat suci bagi orang-orang Miao. Segera keduanya sampai di depan kuil dewa penyihir,
dan hendak membuka pintu, pintu perlahan dibuka, dan keduanya masuk. Sekilas, saya melihat patung manusia yang besar dan kekar, memancarkan keagungan dan penindasan yang tak terlihat, meskipun itu hanya sebuah patung, ia tampak hidup. Keagungan itu membuat orang merasa bahwa siapapun yang masuk ke sini, menghadap patung, mereka sekecil semut. Pada saat ini, seorang lelaki tua mengenakan kostum aneh, dengan pola misterius tergambar di wajahnya, dan memegang tongkat berjalan perlahan. Bab 741 Temper Daging. Melihat pria tua itu, Daniel menyempitkan pupilnya sedikit, dan warna aneh muncul di matanya, dia memandang orang lain, sama sekali tidak bisa merasakan nafas, dan terhanyut dengan matanya yang tembus pandang. Sepertinya tidak ada energi nyata di tubuh pihak lain. Pihak lain tampak seperti orang tua biasa, tetapi pihak lain memberi Daniel dan yang lainnya perasaan yang sangat menakutkan, yang lebih buruk daripada orang lain manapun. Dia pernah melihat orang yang kuat pasti kuat, bahkan lelaki tua dari sekte Tang yang dia temui di sekte Tang tidak memberinya perasaan ini. Saya adalah penatua pengorbanan kuil Wushen. Itu datang dan berkata dengan ringan. Lihat penatua pengorbanan. Lin Fang dengan cepat membungkuk dan berteriak, Daniel juga sedikit membungkuk. Kamu tinggal di sini dulu, kamu ikut aku. Pengorbanan melirik Daniel, berbalik dan berjalan menuju kuil Dewa Penyihir. Daniel mengikuti langsung, dan Lin Fang berdiri di sana tanpa bergerak. Kuil Dewa Penyihir ini sangat besar, dan Daniel merasa bahwa dia ada di dalamnya, dan seluruh tubuhnya tunduk pada pengekangan yang tak terlihat, bahkan kewaskitaan sulit digunakan di sini. Mengikuti pendeta tua datang ke sebuah ruangan jauh di dalam kuil Dewa Penyihir, pendeta tua itu mengeluarkan formula segel satu persatu dengan kedua tangannya. Segera, penghalang tak terlihat muncul, dan ketika formula segel bergabung menjadi penghalang, cahaya dari penghalang segera menghilang, dan Daniel melihat sebuah kolam muncul di depan matanya. Di dalam kolam terdapat genangan cairan berwarna darah, diisi dengan energi yang sangat agung dan luas, dan darah di kolam ini memancarkan paksaan yang menakutkan. Daniel melihat kegenangan darah, dan merasakan aura yang berdebar. Genangan darah ini tidak sederhana. Ini adalah warisan dari Dewa Penyihir. Penatua pengorbanan berkata. Apakah ini warisan dari Dewa Penyihir? Daniel melihat genangan darah di depannya, dan terkejut. Darah di kolam ini adalah darah Dewa Penyihir, dan itu mengandung esensi dari kekuatan Dewa Penyihir. Sudah bertahun-tahun lamanya, dan bahkan aku tidak ingat sudah berapa lama. Tidak semua orang bisa mendapatkan esensi kekuatan dari darah Dewa Penyihir ini. Berapa banyak yang bisa kamu serap adalah keberuntunganmu sendiri, tapi aku perlu mengingatkanmu bahwa kekuatan yang terkandung dalam darah ini mengerikan. Mungkin sangat sulit untuk diserap, mungkin Anda akan meledak dan mati, Anda sebaiknya memikirkannya dengan hati-hati. Pengorbanan memandang Daniel dengan ekspresi serius dan berkata, jangan dipikir-pikir, kalau kamu tidak masuk ke sarang harimau, kamu tidak akan mendapatkan anak harimau. Daniel langsung, matanya melotot, dia bisa merasakan bahwa darah di kolam ini mengandung kekuatan yang menakutkan. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Bahkan jika itu berbahaya, dia akan mencobanya, dan dia memiliki kepercayaan yang kuat pada 4 titik akupuntur utama di tubuhnya yang telah terbuka. Ke-4 titik akupuntur utama ini dapat menelan semua energi. Seharusnya tidak ada masalah dengan kekuatan darahnya. Dewa Penyihir. Semoga beruntung. Penatua pengorbanan mengucapkan sepatah kata, dan tubuhnya menghilang di sini. Daniel berjalan menuju kolam, melepas mantelnya, menarik napas dalam-dalam, dan melompat ke dalam genangan darah. Boom! Saat Daniel melompat ke kolam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras, dan darah di kolam sepertinya langsung meledak. Mereka semua bergegas menuju tubuh Daniel dengan dampak yang bergejolak, dan sebelum dia bisa melakukan latihannya, energi dalam darah membanjiri tubuhnya dengan gila-gilaan. Ah! Tiba-tiba, Daniel mengangkat kepalanya ke langit dan menjerit kesakitan. Saat energi dalam darah memasuki tubuhnya, Daniel merasakan kekuatan yang menghanguskan, agung, dan menakutkan menyapu tubuhnya, seolah-olah meledakkan tubuhnya, miliknya seluruh tubuh dalam keadaan sakit.
Setelah sejarah yang tak ada habisnya dan panjang, darah dewa penyihir ini masih memiliki kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan, sulit membayangkan betapa mengerikannya dewa penyihir legendaris ini. Dan pendeta tua itu benar, kekuatan dalam darah dewa penyihir memang menakutkan, dan orang biasa tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Setelah diserap secara paksa, hasil akhirnya hanya bisa meledak dan mati. Tapi ini jelas dibandingkan dengan yang lain, Daniel tentu saja tidak bisa meledak sampai mati. Daniel dengan cepat mengoperasikan seni tubuh hegemon bintang 9, dan 4 lubang menghasilkan kekuatan melahap yang kuat seperti yang diharapkan Daniel, dengan panik menyerap energi darah dewa penyihir di kolam. Darah yang berubah dari darah dewa penyihir di seluruh kolam mengalir ke tubuh Daniel dengan panik, dan kemudian ditelan oleh 4 lubang. 20 menit kemudian, semua darah di kolam ditelan oleh 4 titik akupuntur utama di tubuh Daniel, dan kemudian gelombang energi murni dan menakutkan menyembur keluar dari 4 titik akupuntur lagi. Dibebankan ke titik akupuntur kelima, dan bagian lainnya mulai menyatu dengan otot dan tulang Daniel, dan mulai meredam tubuh fisiknya. Energi yang diubah oleh darah dewa penyihir menakutkan, dan hampir terus-menerus dengan pasokan energi yang gila ini, aura Daniel berangsur-angsur meningkat, dan lubang besar kelima terus-menerus dibuka. Namun, energi yang diubah oleh darah dewa penyihir tampaknya memiliki efek yang sangat kuat pada tempering tubuh, dan sebagian besar energi mulai meredam tubuh Daniel. Selama proses pengerasan ini, Daniel sekali lagi merasakan rasa sakit di tubuhnya akan meledak, tetapi dia menggertakkan giginya dan bertahan, seluruh tubuhnya samar-samar berlumuran darah, dan tubuhnya terus menyusut. Suasana sengit secara bertahap meresap. Semua ini dilihat oleh sesepuh pengorbanan dari kuil dewa penyihir, dan matanya yang sedikit menyipit terus bersinar dengan kemegahan. Itu benar-benar melahap mereka semua. Tubuh yang sangat kuat. Siapa putra ini? Penatua pengorbanan bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Daniel menyerap energi darah dewa penyihir untuk meningkatkan kekuatannya, di luar kuil dewa penyihir, di antara orang-orang Miao. Di satu desa, Lei Mu, pemilik desa Nalei Gong, Miao Cheng, pemilik desa Miao Wang, dan beberapa pemilik desa lainnya berkumpul di sini. Miao Cheng, untuk apa kamu ingin mengumpulkan kami semua di sini? Lei Mu memandang Miao Cheng dan berkata langsung. Semua pemilik desa lainnya memandang Miao Cheng dengan keraguan di mata mereka. Tujuan saya mengumpulkan Anda di sini sangat sederhana. Apakah Anda tidak ingin melihat desa Feng Huang mengendalikan seluruh orang Miao? Kali ini Lin Fang tidak hanya menjadi patriark, tetapi orang-orang di desanya juga mendapat mewarisi warisan dari penyihir Tuhan, berarti dewa penyihir telah datang ke dunia dan menjadi juru bicara dewa penyihir. Begitu anak itu berhasil, dia akan menjadi orang Miao yang paling mulia, dan tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Dengan cara ini, 8 desa kita akan sepenuhnya berada di bawah kaki desa Phoenix, tidak dapat berdiri. Kamu bisa bahkan tidak bersaing dengannya, dan Anda akan membiarkannya disembelih. Apakah ini yang ingin Anda lihat? Miao Cheng berkata dengan ekspresi muram, sementara mata Lei Mu dan pemilik desa lainnya berbinar, dan mereka tetap diam.